Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berikutnya mari kalau ada pertanyaan Ustaz Ghazali, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Karena pertanyaan ini sangat numpuk. Panjenengan di rumah dengan sare pegang HP tanya ke sini. Tanya. Sedang makan tanya. Mas tinggal WA gitu saja dikirimkan, numpuk ini pertanyaan. Mari Ustaz lanjutkan. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri bersedekah infak tanpa sepengetahuan suami? Karena kalau izin suaminya tidak boleh, dan si istri itu kadang berbohong pada suaminya. Kalau ditanya uangnya untuk belanja padahal disedekahkan. Untuk itu mohon pencerahannya. Kita ini mau melakukan satu kebajikan, jangan dengan melakukan satu dosa. Ingin infak itu kan satu kebajikan, namun kenapa harus berbohong? Jangan suka membuat malaikat bingung toh. Ingin infak itu kan dapat kebajikan, namun dengan membohongi suami. Hal itu musyawarahkan dengan suami. Katakan sejujurnya, meski akibatnya pahit. Kalau itu dilakukan, ini menurut Nabi, ya bohong. Bohong itu dilarang oleh agama. Perintah Nabi itu kepada kita, alaikum bisidqi. Westo. Wajib atasmu berkata jujur apapun alasannya. Apalagi untuk infak, untuk sedekah, masa tidak berani jujur? Kalau jujur tidak dibolehkan oleh suami, husnudzon, mungkin suaminya yang mau infak. Nah, nek sudah diinfaki istrinya, suaminya mau infak, jadi tidak ada. Husnudzon saja. Katakan sejujurnya. Kenapa? Karena fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena biar bagaimanapun yang namanya jujur akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan senantiasa seseorang itu akan terus berlaku jujur apapun yang terjadi, dan selalu memilih kejujuran meski pahit akibatnya. Orang yang begini ini dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang jujur. Di akhirat mujur. Jujur itu memang kebanyakan pada awalnya pahit. Namun kalau kita tetap memilih kejujuran, ini akan berkesudahan manis. Kita takut untuk menerima akibat yang pahit tatkala jujur. Kaya-kayane ora kuat, padahal janji Allah, janji Nabi, orang jujur itu akibatnya manis. Dunianya selamat, akhiratnya dicatat oleh Allah sebagai hamba yang memilih kejujuran. Oleh karenanya, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhkan dirimu dari bohong apapun alasannya. Jangan pernah coba-coba berkata bohong. Karena bohong itu yahdi ilal fujur. Bohong itu akan menyeret kita, membawa kita kepada kedurhakaan. Dan yang namanya kedurhakaan yahdi ilan nar, membawa kita ke neraka. Namun demikian, sudah tahu bahwa bohong itu
akan menyebabkan pelakunya berbuat durhaka. Sudah tahu durhaka itu akan membawa pelakunya ke neraka, tetap saja ada orang yang tetap memilih bohong dan memilih kebohongan. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang itu memilih bohong dan memilih kebohongan sampai ditetapkan, diberi stempel oleh Allah dia seorang pembohong. Maka wajar mendapat stempel pembohong dari Allah, tempatnya di neraka. Maka katakan, dimusyawarahkan dengan baik dengan suami. Kalau suaminya ini orang Islam yang baik, tentu tidak akan menghalangi istri bersedekah atau infak fisabilillah. Karena sedekah, infak itu seruan Allah. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal. Datang satu hari, jual beli sudah tidak berlaku, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Kita menjadi orang yang bakhil, akhirnya menyesal. Akhirnya menyesal. Coba Al-Baqarah 254. Jadi infak sedekah itu perintah Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya dah. Ini bukan ya ayuhan nas loh, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Khitab ayat ini, yang diseru oleh ayat ini bukan segenap manusia, tapi khusus manusia yang telah ngaku iman kepada Allah. Isi seruannya anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari harta yang telah kami anugerahkan kepadamu. Jadi harta yang ada pada kita ini karena kemurahan Allah. Allah telah berikan pada kita, titipkan kepada kita. Maka wajar yang nitipi kita pesen kepada kita yang dititipi untuk menginfakkan sebagian, tidak semuanya, hanya sebagian harta yang telah Allah titipkan pada kita di jalan Allah. Sebelum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Sebelum datang satu hari tidak bermanfaat lagi jual beli. Kita lakukan jual beli itu tujuannya untuk apa toh? Untuk mendapatkan harta. Setelah dapat oleh Allah, kalau kita iman, sebagiannya infakkan. Karena nanti akan datang satu hari jual beli ini sudah tidak bermanfaat. Wong wis ra pengin dodol, orang sudah tidak pengin beli. Datang hari kiamat itu. Hari kiamat itu orang sudah tidak memikirkan bisnisnya, tidak memikirkan aset-asetnya. Konsumen juga sudah tidak memikirkan barang yang dibutuhkan. Kalau sekarang banyak yang rela ikhlas antri minyak goreng, kok nek hari kiamat tidak ada lagi yang mikirkan minyak goreng, nggak ada lagi.
Jual beli sudah tidak bermanfaat. Persahabatan, sahabat karib juga sudah tidak manfaat. Syafaat juga sudah tidak ada. Maka sebelum itu datang, saat masih hidup, dititipi oleh Allah, kalau dimampukan oleh Allah dalam hal materi, infakkanlah sebagian. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah ikhlas karena Allah itu hakikatnya di sisi Allah tidak mengurangi dari harta, malah justru menyuburkan harta itu. Karena harta yang memberi Allah, maka Allah yang akan menyuburkan sedekah karena ikhlas kepada Allah. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir dalam arti kaitannya dengan infak padahal mampu, namun dia iman, tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau keluarkan zakat. Artinya dia menolak, mengkufuri kebenaran perintah Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang zalim. Jadi wal kafirun di sini dapat dimaknai karena dibuka ayatnya tentang perintah infak. Kemudian ditutup dengan wal kafirun humudz zalimun. Dalam arti ini bakhil. Orang bakhil itu orang yang menolak kebenaran perintah infak sedekah dari Allah. Kalau dia tidak mau melaksanakan, maka dia menutup kebenaran itu. Karena makna dasar dari kafir adalah menutup. Petani itu juga disebut kafir. Ampun duka loh ya. Yang petani ya, ini karena pekerjaan panjenengan menutup benih biji-bijian dengan tanah. Maka oleh Allah di Al-Hadid ayat 20 disebutkan a'jabal kuffar, menyenangkan para petani. Kalau saya begini, berarti saya menutup, saya kafir juga. Karena makna dasar kafir itu menutup. Dalam hal ini berarti menutup kebenaran yang datangnya dari agama, yaitu dari Allah, dari Rasul. Termasuk menutup perintah tentang infak, sedekah, zakat, atau yang lain-lainnya, ibadah madiyah atau ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Ya. Kita ibadah kepada Allah ini ada yang sifatnya materi, madiyah, ada yang ghairu madiyah, non materi, seperti sholat, puasa, itu non materi. Infak, zakat, sedekah itu ibadah materi. Kedua-duanya harus baik, harus jalan beriringan kalau ingin mencapai level atau derajat takwa di hadapan Allah. Banyak orang yang baik dalam ibadah non materi, namun ketika menjalankan ibadah materi iman-iman. Ada orang yang mempeng ibadah materi, nyah-nyoh. Namun yang non materi, sholat, puasa, nek eling tok, sehingga seminggu hanya sekali, setahun 2 kali. Jumatan sama Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau hanya baik salah satunya, maka itu tidak bisa mencapai derajat ketakwaan di hadapan Allah. Harus dua-duanya. Sholatnya baik, puasanya baik, ibadah-ibadah non materinya baik, ibadah materinya juga harus baik kalau dititipi kemampuan ekonomi oleh Allah. Ya, maka dirembuk dengan suaminya. Kalau suaminya itu orang Islam yang baik, pasti dia akan mengingatkan istrinya malahan untuk infak, untuk sedekah, karena itu menjadi tabungan. Biar bagaimanapun kata Nabi kita ini terhadap harta itu hanya 3 kebutuhan kita terkait harta. Ma'akala fa'afna, apa yang dimakan itu akan habis. Hari ini punya uang, beli makanan, kemudian dimakan, uang habis. Cari lagi untuk beli makanan lagi.
cari lagi, beli untuk beli makanan lagi, itu akan habis. Au malabisa fa'abla, atau yang kita gunakan membeli sesuatu itu akan usang. Punya uang untuk bangun rumah, rumahnya akan usang. Punya uang beli pakaian, pakaian akan usang. Beli sepeda motor, mobil, HP, itu semua akan usang. Akan usang, orang mungkin baru terus, akan usang. Nah yang ketiga, wa ma'a'ta faqtana. Apa yang diberikan, yang disedekahkan, diinfakkan, itu yang menjadi tabungan akhirat kita. Ya, dirembuk yang baik dengan suaminya, tidak perlu berbohong. Untuk mengamalkan satu kebajikan, jangan dengan berbuat kemungkaran. Bohong satu perbuatan mungkar. Biar bagaimanapun, apapun alasannya, harus jujur. Alaikum bisidqi, kalau menginginkan surganya Allah. Ya, ada lagi.